Oxnard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasaladi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afah. Al-ayah surah Al-Azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramin wal mukarramin, para alim, para ustadz, khususipun Dr. Laksono Nugroho selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran manajemen dan rekan-rekan yang kami banggakan. Dan yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Jazuli Purnomo SPDI yang kami harapkan tetesan ilmunya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka di acara pengajian rutin Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan dimintai syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Menginjak acara yang pertama, yaitu sambutan dari Dr. Laksono Nugroho selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa diberikan nikmat sehat, bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah bawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang-terang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari telah hadir Ustadz Jazuli Purnomo SPDI yang insya Allah nanti akan memberikan materi agar kita juga bisa dalam bekerja ini tidak hanya mendapatkan urusan duniawi tapi juga urusan akhirat juga. Semoga apa yang nanti bisa disampaikan bisa memberikan asupan buat hati nurani kita sehingga nanti kita bisa ibadah lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Dan untuk acara inti yaitu Muidah Hasanah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Jazuli Purnomo SPDI. Waktu dan tempat disilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wal maulana Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
an'ama alaina bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang hormati Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jati Barang Brebes, Al-Fadil Dr. Nugroho, beserta seluruh staf, para dokter, para perawat, para bidan, dan seluruh karyawan Rumah Sakit Harapan Sehat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah biidnillah wa bi'aunillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu muka di rumah sakit yang kita cintai ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini dikasih panjang umur, sehat walafiat, rezekine kathah lan barokah, sing ngisi dhewekan ninggal-ninggal oleh jodoh. Ayo amina temenanan ketara dhewekan. Kemudian kita dikasih istiqomah dalam beribadah, dan nanti ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa setiap kita umat Islam pasti berharap hidupnya kepenak dunia akhirat. Di dunia bahagia, juga kelak di akhiratnya akan bahagia. Itulah cita-cita terakhir kita. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Bahagia dunia akhirat. Akan tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa kehidupan ini tidak lepas berbagai macam problem dan masalah. Pasti. Karena kita berani hidup di alam dunia akan menghadapi berbagai macam masalah. Akan tetapi, masalah apapun, problematika hidup apapun, kita harus tetap sabar dan berdoa. Karena yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa mengatasi segala macam masalah, yang bisa memberikan solusi dalam kehidupan kita, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka saya atas nama pribadi berwasiat kepada panjenengan semuanya, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang takut, hamba-hamba Allah yang taat. Karena apa? Di dalam satu hadis yang sahih riwayat Al-Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, seluruh umatku, kata Nabi, yadkhulunal jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali sing boten purun. Para sahabat bertanya kepada Nabi, waman ya'ba ya Rasulullah, sinten Kanjeng Nabi sing boten purun mlebu swargane panjenengan ya Allah? Kanjeng Nabi dawuh, man atau ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Orang-orang yang taat kepadaku, kata Nabi, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asoni, dan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang tidak mau taat kepada Nabi, berarti dia faqad aba, benar-benar tidak mau
dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, pada kesempatan yang mulia ini akan saya bawakan tema golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini temanya. Soalnya lagi di shooting, bukan dengan judul-judulnya apa ya. Tulis saja 4 golongan yang dirindukan oleh surga kayak gitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih juga, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arbaun al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin." Al jannatu mustaqotun nafarin. Surga, kata Nabi, merindukan 4 macam golongan manusia. Yang pertama, kata Nabi, taliyil Quran, yang rajin baca Al-Quran. Bapak Ibu, Quran adalah pedoman hidup bagi kita semua umat Islam. Kitab undang-undang, kitab dasar yang menjadi pedoman kita umat Islam, maka kita harus rajin mengkaji isi kandungan Al-Quran. Orang-orang non-muslim heran, mengapa orang Islam kok pinter maca tapi orang ngerti artinya, orang paham isinya. Kadang-kadang merasa heran, padahal mereka orang-orang non-muslim itu mempelajari kitabnya itu dengan benar-benar belajar sampai paham, sampai mengerti, sampai menghayati. Tapi kelemahan kita, jadi mereka pakai dewek ya, kelemahan kita umat Islam kadang-kadang maca besungkan. Mohon maaf Bapak Ibu, terutama yang ibu-ibu, kira-kira nonton sinetronnya, kalau baca Qur'annya, banyakan yang mana? Halo? Nonton sinetron betah nemen. Apa mana nganggur ikatan? Bisanya apal sih ngerti. Yang Mbak Tiri bojone nonton. Mbak Tiri tapi melu nonton berjam-jam deleng Andin, ya Allah, betah. Mripate ya orang ngantuk. Ya kita nyong ya, siapa? Nyong, nyongnya kabeh ya. Tapi begitu melihat Quran, baru sebentar saja, ya Allah, kayak mripate pengasannya kayak ngabut temen ya. Kita nyong, siapa? Nyong. Ngaku dewek. Oleh karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, mari rajin baca Quran. Karena apa? Kanjeng Nabi dawuh, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan sih bagaimana? Kuburan itu peteng dedet. Dari wong negara, seruang, seruwung, sepi litik, sepine litik misalnya. Berarti sepi, Masya Allah. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Ayo, sinarilah rumah kalian semua dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah dan bacaan-bacaan Al-Quran. Oleh karena itulah, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini Pak, masih lega. Kita sebagai umat Islam, pedoman utamanya atau way of life ya, jalan hidup kita adalah Al-Quran. Maka harus rajin baca dulu pertama. Setelah nanti membaca, kemudian sudah mahir, kita belajar tafsirnya. Kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lah waktunya kapan wis nyambut gawe pirang-pirang jam kesel. Ya, alhamdulillah inisiatif dari direktur kita Bapak Dr. Nugroho, setiap hari Jumat kita ada pengajian, ya minimal 1 titik-titik ngerti tentang ajaran Al-Quran. Alhamdulillah. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun
walamun harfun wa mimun harfun. Au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf saja, min kitabillah, dari kitab Allah, rupanya Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan 10 hasanah. Mendapatkan hasanah, mendapatkan pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Hasanah tersebut per hurufnya adalah 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alif sahuruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, per hurufnya 10, berapa? 30 hasanah. Ini kalau bacanya tidak punya wudu. Kalau bacanya punya wudu, maka pahalanya, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 1 disebutkan, orang yang baca Quran punya wudu alias suci, dia mendapatkan per hurufnya 25 hasanah. Berapa? 25 hasanah. Berarti kalau baca alif lam mim, berapa pahalanya? 75. Kalau panjenengan semuanya baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa kalau nggak punya wudu? Bismillah ada berapa hurufnya? 19. 19 kali 10 saja 190. Ya Allah, 190 pahala. Kalau panjenengan semuanya membaca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hitung iki soleh pirang huruf. Wah, ya Allah, itulah Al-Qur'an. Baru baca saja sudah mendapat pahala, apalagi mengkaji dan mempelajari serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah, setiap panjenengan mau nyuntik, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap panjenengan mau memberikan infus kepada pasien, Bismillahirrahmanirrahim. Terus aja usul Bismillah. Karena apa? Orang yang baca bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim, dengan mantap, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita berikan benar-benar menjadi obat, maka orang tersebut cepat sembuh. Allahumma. Jadi, saya mengingatkan pada diri panjenengan semuanya, ayo kita biasakan baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ada 114 surat. Ada 114 surat. Umpama panjenengan kok dalam kehidupan rumah tangga kadang-kadang ada masalah sedikit saja ribut. Ada masalah sedikit rudu. Pernah ada kayak gitu? Ya, sering. Aja kesering. No. Kalau kepengen rumah tangganya ayam tentrem, rukun, ya, baca surat Al-Kautsar. Surat apa? Al-Kautsar 17 kali setiap habis sholat. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 17 kali setiap habis sholat. Nanti panjenengan akan merasakan, bojone yang biasanya doyan perengat-perengut, barang wis maca ina atau inakal kausar, jebulen senyumnya lebar nemen. Apa maning kas gajian tanggal 6. Wah, alhamdulillah. Itu Al-Kautsar. Orang yang mempunyai cita-cita kepengin di hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, Yasin jangan ditinggalkan. Karena kata Nabi, man qara'a Yasin fi sadri nahar,
qudiyat hajatuhu. Barang siapa yang membaca surat Yasin di pertengahan hari atau di sore hari atau di malam hari, maka akan didatangkan hajatnya. Apapun keinginan kita, apapun cita-cita kita, baca surat Yasin. Tapi syaratnya satu, istiqomah. Istiqomah itu apa? Continue, terus menerus. Ini diantaranya. Kalau yang ingin rezekinya lancar, berkah, melimpah ruah, baca suratul waqiah. Idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Sing apal dening wong wadon-wadon toko lanange ora bisa apa lalen. Ya, biasakan baca surat Al-Waqiah. Orang yang ingin nanti ketika sudah meninggal dunia di alam kubur, tidak disiksa kubur, sering baca surat Al-Muluk. Surat apa? Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, rumah sakit ini dipenuhi dengan orang-orang yang ahli Quran. Alhamdulillah, saya bangga dengan Dr. Nugroho beserta seluruh stafnya yang ada di sini. Ternyata bidan, dokter, karyawan, para pengurus dados yang biasa baca Quran. Iya, dokternya biasa baca Quran. Alhamdulillah. Tadi pertama surat apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar itu biar kita itu tidak dibenci oleh orang, disenangi orang, ya. Jadi hal yang positif ya, hal yang positif bukan hal yang negatif. Kalau kepengin disenangi oleh orang, dimahabai oleh orang lain, itu tadi. Apalagi sama istrinya, sama keluarganya, sama suaminya, baca surat Al-Kautsar. Berapa kali? 17 kali setiap sholat 5 waktu. Jadi bojone orang, cara mungkin orang jelek kayak gitu. Wajahnya enak dipandang, iya adem, ayem, tentrem gitu ya. Ya. Kemudian kepengin putra putrinya cerdas, kepengin anaknya itu pinter dalam segala macam ilmu, dalam fan-fan ilmu, entah itu ilmu umum atau ilmu agama, maka biasakan Ar-Rahman. Surat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Saterusé. Saya sudah praktek sendiri, nyata itu. Anak saya yang kedua waktu SD itu juara OSN Kabupaten Brebes. Juara 1 sampai tingkat provinsi, kemudian ikut juga lomba, saya ikut ke sana di hotel apa ya, Solo waktu itu 3 hari gratis biaya pemerintah. Iya. Ternyata dari 295 peserta, anak saya nomor 93. Tapi alhamdulillah, lumayan aja provinsi. Cerdas. Padahal Jati Barang Brebes ya. Sekabupaten Brebes kan banyak Cinanya banyak ya, orang lain juga banyak. Mereka cerdas-cerdas. Kalah karo anake Ustadzane. Juara 1 OSN, Olimpiade Sains Nasional. Alhamdulillah. Padahal nggak pernah saya suruh belajar, nggak pernah karpe dewen. Justru kita sama anak jangan menekan, biarkan saja mereka berkembang apa adanya. Insya Allah yang penting kita doa. Nah, itu surat apa? Ar-Rahman. Biar putra putrinya cerdas, pinter, tur bener. Sebab zaman sekarang, wong pinter pirang-pirang, wong bener arang-arang. Pinter tur bener, insya Allah seperti dokter. Biasakan surat apa? Ar-Rahman. Itu diantara berbagai macam surat. Masih banyak sekali fadilah-fadilahnya. Tapi secara keseluruhan, semua Quran punya fadilah.
punya keutamaan. Seluruh ayat dalam Quran punya keutamaan. Oleh karena itulah, biasakan kita baca Quran minimal one day, one juz. Bu, Pak, sakit boten. One day, one juz. Satu hari satu juz. Berarti sebulan sekali kita hataman Al-Quran. Sudah pernah? Belum. Nah, mulai sekarang menjelang Ramadan ya. Ini kan kita mau Ramadan. Ayo kita sering baca Quran. Nyatanya banyak waktu luang. Sambil menunggu pasien, panjenengan baca Quran boleh, gak apa-apa. Panjenengan umpamane yang jadi apapun di sini, profesinya apapun, baik itu bidan, dokter dan lain sebagainya, sambil santai, Qurannya dibaca. Wudhu terus baca Quran. Itu nikmat Babu. Nikmat luar biasa. Hidup ini terasa sungguh nikmat sekali kalau senang dengan Al-Quran. Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang rajin baca Quran, orang yang senantiasa dekat dengan Quran, akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, wahafidhil lisan, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisan, menjaga omongan, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Walaupun seorang direktur, walaupun seorang kepala negara, walaupun seorang kepala pemerintahan dimanapun berada, jangan sampai menganggap remeh kepada anak buahnya, apalagi sampai ngomong yang tidak baik. Siapapun kita. Karena apa? Karena apapun yang kita katakan, apapun yang kita omongkan, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia ada malaikat yang menyertai kita. Ada malaikat Raqib dan Atid yang menyertai kita dimanapun kita berada. Membersamai kita dalam keadaan bagaimanapun 24 jam sehari semalam. Apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, semuanya tercatat di malaikat, di bukunya malaikat Raqib dan Atid. Oleh karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang namanya sifat ihsan. Ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau nggak bisa seperti itu karena bukan makomnya, fa innahu yaraka. Allah melihat kita. Allah memperhatikan kita dimanapun kita berada. Walaupun panjenengan dalam satu gedung, kemudian gedungnya ada pintu gerbangnya dikunci. Ada pintu depannya juga dikunci. Panjenengan masuk ruangannya juga dikunci. Ada lemari, mungkin lemari yang besar, panjenengan masuk lemarinya juga dikunci. Allah mengetahui keadaan kita semua. Oleh karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, ayo biasakanlah jujur dalam bekerja. Biasakanlah bekerja dengan semangat. Karena apa? Karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang pekerjaan panjenengan semuanya. Apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, semuanya tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jangan sampai berbuat yang tidak jujur. Wong jujur bakal makmur. Allahumma. Tapi kalau yang berbuat tidak jujur, pasti kapan waktunya pankonangan. Apalagi ada KPK. Wah, saya bahaya. Iya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ujian keimanan kita. Inilah keyakinan kita sebagai umat Islam. Hafidhil lisan, jaga omongan, jangan suka mencaci maki, jangan suka misuh-misuhi, jangan suka marah-marah yang tanpa sebab. Karena setiap omongan kita, setiap ucapan kita
semuanya adalah tercatat di bukunya malaikat Raqib Atid. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada satu syair mengatakan waqad yurja li jarohi sayfi pur'un wala pur'un lima jarohal lisani. Masih kan ada harapan sembuh. Bila pedang melukai tubuh. Kemana obat hendak dicari? Bila lidah melukai hati. Ayo bahasanya bercandok. Si mending ditugel dipentung nganggo pedang, larane delat maning ilang daripada diomongi dengan omongan karena akan membekas terus. Iki lagi dadi pejabat kaya galak nemen karo karyawane. Kayak orang dokter Nugroho enggak nggih. Ya. Saya tidak ngomong dokter Nugroho enggak. Itu cuma orang baik. Amin ya. Iya. Oleh karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi jaga lisan kita, jaga omongan kita, karena orang yang menjaga lisan, menjaga omongan, ngomong-ngomong yang baik. Kalau umpamanya daripada ngomong yang tidak baik, maka digantilah dengan sholawat. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah saya pernah memberikan tulisan itu ya, fotokopi. Bagaimana bunyinya? Ayo, ayo gimana bunyinya? Maksud saya, kalau yang ngerti berarti lagi diamalkan gitu loh. Kalau yang iya nggak jelas berarti sing ora diamalkan. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qallat hilati adrikni. Sing duwe utang akeh, sing kepengen rezekinya banyak, yang punya cita-cita, sing kepengen duwe pasangan, sing masih dewekan, sing pengen duwe anak sing soleh-solehah, sholawat itu dibaca. Ya, sholawat dibaca. Saya sudah tiap hari, alhamdulillah, tidak kurang dari 100, bahkan lebih. Ya, itu sholawat luar biasa. Saya merasakan sendiri wis luar biasa. Kalau kemarin cerita ya, dia pernah umroh gratis, pernah maring Mekah, pernah kemana, pernah rezeki yang banyak. Ya luar biasa lah pokoknya. Pengen rumah sakitnya berkembang, ayo sholawatnya dibaca. Ya, pengen rumah sakitnya maju, sholawatnya dibaca. Itu kunci itu, kunci. Ayo barang. As-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qallat hilati adrikni. Itu saya dapat sanadnya dari Kerosidi ya. Wah, luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Kembali lagi. Orang yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah apa tadi? Wahafidil lisan, yang bisa menjaga lisan atau omongan. Ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, mending diam. Mending diam. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mutimil ji'an. Orang yang senang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ahli sedekah yang senang memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ayo kita berusaha menjadi orang yang dermawan. Ada orang yang membutuhkan, saudara kita, tetangga kita, kalau kita mampu, kasihkan. Kita bantu. Ada orang yang sedang kesusahan, ayo kita bareng-bareng untuk bisa membantu. Ada orang yang kelaparan, nggak bisa makan, ayo kita bantu. Insya Allah, orang yang ahli sedekah, yang dermawan, akan dibalas kebaikan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya 10 kali lipat. Contoh begini, panjenengan ngasih air 1 botol kepada orang yang dalam keadaan kehausan. Insya Allah pandiwalas 10 botol. Ngandel apa ngandel? Ngandel apa boten? Harus yakin. Nanti Allah yang ganti, pasti. Jalannya Allah yang atur. Panjenengan sedekah 1000.
Rp1.000 umpamanya tiap hari, pasti akan diganti berapa? 10.000. 10 kali lipat. Itu minimal. Bahkan ayat yang lain mengatakan, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang infak fisabilillah. Orang-orang yang ahli sedekah, ahli mengeluarkan zakat, maka seperti dia menanam satu biji. Biji tersebut ditanam, tumbuh menjadi 7. Yang 7 bercabang-cabang menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih banyak lagi. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya. Allahumma satu kebaikan 700 kali lipat. Yakin apa yakin? Harus yakin. Itu Quran. Itu dawuh Gusti Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itulah, mari kita harus punya sifat dermawan. Kita harus senang membantu orang lain, siapapun itu. Karena orang-orang di bawah kita masih banyak sekali. Lihatlah tetangga kita, saudara kita, kemudian mungkin anak-anak yatim piatu, janda-janda tua yang tidak bisa apa-apa. Apalagi kerabat kita yang dekat, zawil kurba, orang-orang yang dekat dengan hubungan dengan kita, atau hubungan darah, kakak, adik, saudara, paman, dan sebagainya. Mari kita bantu. Insya Allah tambah berkah. Allahumma. Yang keempat, yang terakhir. Yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang mau berpuasa nanti di bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu adalah tanggal 8 atau 9 bulan Sya'ban. Mari perbanyak doa agar kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, bisa menangi bulan Ramadan. Apa doanya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Doanya adalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Kita sholawatan. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ayo bareng. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna
رمضان صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا صلوا على Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, itu 4 macam golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita semua di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit lagi ya, bahwa kita sebagai umat Islam jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Sesibuk apapun kita, dimanapun kita berada, serepot apapun, harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Sebab apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah menjaga kita. Loh, Gusti Allah kok dijaga? Iya, jagalah perintah Allah dengan cara kita laksanakan, Allah pasti menjaga kita. Jagalah larangan Allah, jangan sampai kita menerjang-nerjang, maka pasti Allah akan menjaga kita. Ada satu kisah para hadir. Dahulu ada seorang wanita, waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Rabi'atul Adawiyah. Siapa namanya? Rabi'atul Adawiyah. Ada yang namanya Rabi'ah? Nggak ada ya. Orang sekarang kan namanya Lina, Sri, apa lagi? Puji, Endang, Andin, apa lagi? Iya, wis banyak ya. Dulu seorang wali namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ini seorang yang kaya raya, sugih, pinter, alim, tapi single parent, randa. Iya. Kalau di sini ada ya, daerah kita ada seorang yang kaya raya, cantik, alim, pinter, single parent, kayaknya murayahan ya. Yang pertama kali ngejar Dokter Nugroho. Gak kuliah dokter. Soalnya fasilitasnya lengkap ya. Iming-iming duit tuh 10 juta pilih langsung merah. Nah, Robiah ini punya rumah itu di pojoknya desa. Kalau di sini itu pojok lor mana, pinggir Kendawa ya, pinggir Kendawa. Rumahnya sendirian di pinggir pojoknya desa, sebelahnya sungai, tidak ada apa-apa, sepi. Orang kaya, cantiknya luar biasa, alim, pinter, single parent, pemain yang pojok desa. Ya Allah, kayak medeni teman dia. Nah, suatu ketika Robiah kedatangan tamu, temannya sesama wanita yang keluar negeri. Mari ngarep, balik kurang lebih 2 tahun, kemudian kembali menemui Robiah. Tak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo ngelawas teman. Monggo Basri silakan masuk. Terus ibaratnya arane Basri ya. Iya, kok contoh. Setelah masuk ke rumah, kemudian disuguhi minuman, makanan ringan, makanan kecil, dijak ngomong. Barobiah, nggih Basri pripun? Panjenengan boten wedos. Jenengan boten wedos. Jenengan iki piyambakan wong ayu, sugih, randa, pisan, dewekan. Jenengan teng iki boten wedos. Lah bukti apa? Wong nyemke sing penting kelakone perintahe Gusti Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Oh, luar biasa.
mantep imane Mbak Robiah Al-Adawiyah. Setelah ngobrol setengah jam kemudian, ini Basri pamit. Nah, satu ketika para hadir, sore hari, kurang lebih 4:30 sore, Robiah berada di luar rumah, kira-kira beberapa meter dari pintu rumah, duduk di situ santai sambil mutolaah, membaca kitab, deres di situ. Setelah deres, kemudian beberapa jam kemudian, kurang lebih menjelang maghrib, ada orang di sebelahnya pohon yang besar, yang rindang, ngumpet di situ. Yang kelihatan hanya matanya saja. Kalau di sini namanya apa? Selukup ya. Ngomongnya selukup ya. Kalau desa ketara ngomongnya selukup ya. Ya, bahasa desa kalau selukup ya. Ya saya juga orang desa. Pakainya selukup, kelihatan hanya matanya saja. Di situ di bawah pohon. Robiah nggak tahu. Setelah maghrib, maghrib ada suara adzan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena orang yang taat kepada perintah agama, begitu dengar adzan, langsung masuk rumah, masuk ke kamar mandi, berwudu mau melaksanakan sholat maghrib. Lupa kalau pintunya belum ditutup. Wong menungsa kan panggonane kelalep. Kadang-kadang al-insan mahalul khotawan nisyan. Manusia itu berbuat salah dan lupa. Lupa pintunya belum ditutup. Kesempatan. Orang laki-laki tadi yang pakai selukup ya, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamarnya Robiah. Di situ ada dipan. Dipan apa dipan? Keranjangnya pakai kayu. Dulu kan pakainya kayu ya. Dipan. Masih ada ibu-ibu yang pakai dipan masih? Ketara wong kuna. Bae kuna ya. Ngumpet di situ di bawahnya dipan. Mas, kos di bawah dipan. Nah, Robiah ambil wudu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu ali rafil adasil aswar, fardu nilai ta'ala, selesai sempurna semuanya, menghadap ke kiblat, baca doa, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawabina, wa ja'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai, kemudian masuk ke dalam kamar tersebut di atas dipan, naik ke atas dipan, karena dipan itu biasa untuk sholatnya Robiatul Adawiyah. Di bawahnya ada orang, tapi nggak tahu. Iya, skenarionya Robiah tidak tahu. Setelah kemudian naik ke atas dipan, Robiah niat sholat maghrib. Sholli fardul maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kan ada sholat tiga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang persis suara Imam Sub yang di Masjidil Haram. Bayangannya tak apa ya. Setelah rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga salam. Robiah biasa zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian masuk waktu Isya, Robiah sholat Isya 4 rakaat, kemudian sholat sunnah 4 rakaat. Sholat sunnah berapa? Rakaat. 4 rakaat ba'diyah Isya. Sebab kata Nabi, man sholat, barang siapa yang melaksanakan sholat arba'a rakaatin setelah sholat Isya 4 rakaat,
Orang yang melaksanakan sholat ba'diyah Isya 4 rakaat, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kayak orang yang menangi bahasa Indonesia apa? Menjumpai Lailatul Qadar tapi di Masjidil Haram. Ya Allah, luar biasa ya. 4 rakaat ba'dal Isya. Berapa rakaat? 4 rakaat setelah sholat Isya, 2 kali salam, boleh 2 kali salam, sunnah ba'diyah Isya 4 rakaat 2 kali salam. Yang mengerjakan itu secara terus-menerus istiqomah, dia seperti menjumpai Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Hadis sahih ini. Robiah nggak pernah tinggal, terus dikerjakan. Kemudian terakhirnya ditutup dengan witir. Ditutup dengan witir. Kemudian ibu bapak rahimakumullah, setelah banyak berzikir, kemudian baca Quran, mata terasa ngantuk. Kebetulan sepi, ngumumai nang pinggir desa, nang sawah, pinggir kali pisan, sendirian di situ, ngantuk. Setelah sholat isya, sholat sunnah, zikiran ngantuk. Begitu Robiah ngantuk, tidur, ini yang di bawahnya Dipan mulai berhasil. Si mau tak meneng bae ngas-ngostok. Ora waktu takonan polsek satu barang tekau dia ya. Iya. Untung orang waktu. Keluar, kemudian mengeluarkan, kalau dulu namanya waring. Pada Singanggo itu tempatannya namanya waring ya. Karung gitu ya. Karung. Karena Robiah orang kaya, lemarinya dibuka, Robiah lagi tidur sebelahnya itu. Lemari dibuka, emasnya dimasukkan ke dalam karung. Kemudian harta bendanya Robiah semuanya dimasukkan ke dalam karung. Uangnya yang banyak juga dimasukkan ke dalam karung. Ditaleni, tokonya pundak. Taruh di pundak. Orang itu mau keluar. Bi'idnillah wa bi'aunillah. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, lawang. Kan ada slotnya itu. Yang biasanya dibuka ke amoh. Alotnya luar biasa. Kenceng teman, sampai nggak bisa. Sebelahnya ada pintu lagi, nggak bisa lagi. Alot luar biasa. Kenceng. Di belakang ada pintu lagi dibuka, juga sama seperti itu. Panjenengan semuanya dengan cerita ini diterima dengan iman. Karena apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu, gampang saja Allah mau ngatur. Dilalah biidnillah, dengan izin Allah, pintunya susah sekali dibuka. Sampai menjelang jam 3 malam. Begitu menjelang jam 3 karena sudah pusing malingnya ini, sudah bingung bagaimana caranya keluar, nggak bisa, ada hatif. Hatif siapa? Ada suaranya tapi orangnya nggak ada. Hatif, ya Syarif, hai maling, maling tudang maling. Ya Syarif, inturi tu antakhruja min hadzal bait, do ma fi mangki baika. Hai maling, kalau ente mau keluar dari rumahnya Robiah ini, itu yang di pundakmu ditaruh lagi. Nang pundake miki sing barang-barang Robiah disuruh ditaruh lagi. Akhirnya daripada bingung nanti konangan, penang polisi ditahan, maling tersebut barangnya dibuka lagi, kemudian ditaruh di tempatnya tadi. Itulah Bapak Ibu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Jagalah perintah Allah dengan kita laksanakan, Allah pasti menjaga kita. Jagalah larangan Allah, jangan sampai menerjang-nerjang, Allah pasti menjaga kita. Itu contoh dari Robiah. Begitu ditaruh semuanya, kemudian keluar, tadi pintu yang susah dibuka kok Allah dibuka bisa. Orangnya keluar sambil melihat, Robiah duwe apa? Robiah duwe apa? Cara orang sekarang itu katanya ilmu ini dhuwur temen ya. Itu padahal intinya satu. Ihfadillah yahfad. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah dengan kita laksanakan, pasti Allah menjaga kita. Jagalah larangan Allah, jangan kita sampai menerjang-nerjang, pasti Allah menjaga kita. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sekali lagi, ayo kita laksanakan syariat Islam
sholatnya yang rajin, ibadahnya yang kuat, sebab hidup ini sebentar. Hidup ini sebentar, paling bena sitin wasab'in, antara 60 dan 70. Selanjutnya, badan kita akan dimakan oleh cacing tanah ketika kita dikubur. Tidak ada artinya apa-apa, tidak punya daya dan kekuatan. Kita barusan tahu kemarin saudara kita, ya, suaminya Mbak Lia, Mbak Lia ada Mbak Lia, meninggal dunia padahal umurnya 45 tahun. Kemarin ada lagi Janegara, ya, jualan sate, katanya dirawat di sini Pak Dokter ya. Dia meninggal dunia. Ya, Mas Arif ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mumpung kita masih hidup di alam dunia, masih dikasih sehat walafiat, masih panjang umur, ayo amal soleh, beramalah yang baik, laksanakan sholat 5 waktu, laksanakan ibadah kita setiap hari, jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah kehidupan kita akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia dan akhirat. Allahumma ya rabbal alamin. Kurang lebih hampir jam 10. Saya mohon maaf, cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo, sebelum berdoa kita baca istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan sholihan wa wahabli rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuhan wa tub taubatan nasuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina nabiyina syafi'ina qurrati a'yunina maulana Muhammad. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an salatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma aghdina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian muidah sanah dan doa bersama. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Dan untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo dari jamaah, barangkali ada yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz, disilahkan.
kasih Pak Dokter. Ini di dalam satu kerjaan, di dalam suatu lembaga apapun, pasti punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ADART istilah seperti itu. Aturan. Jadi dalam rumah sakit ini juga punya aturan. Siapa yang berhak untuk melaksanakan semua aturan ini? Seluruh anggota keluarga sini, keluarga besarnya. Kemudian siapa yang harus menegakkan disiplin ini? Tentunya adalah direkturnya atau kepala rumah sakitnya. Dan panjenengan berhak untuk berkata keras karena ini profesional ya. Bukan berarti yang saya maksudkan tadi itu yang ngomongnya misu-misu, marah-marah tapi tanpa sebab kayak gitu. Tapi kalau untuk menegakkan aturan boleh. Polisi harus tegas, TNI harus tegas, direktur juga harus tegas tapi profesional, proporsional seperti itu. Boleh, tidak apa-apa. Asal untuk menegakkan aturan. Tapi kalau berbuat dolim, orang sudah benar, lanjut kemudian didolimi oleh walaupun seorang direktur, itu hukumnya tidak boleh. Seperti itu ya. Ya, monggo yang lain. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Monggo. Cukup ya, mungkin cukup ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kami selaku pembawa acara, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.